Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi pada hari ini datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Praise God, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang di hadirat Tuhan untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Haleluya. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang karena kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa Bapa. Kami bukan siapa-siapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami untuk menjadi gembala kami yang akan mengembalai kami, untuk menjadi guru kami yang akan mengajar kami kepada seluruh kebenaran itu, untuk menjadi pemimpin kami yang akan memimpin setiap langkah kami, dan untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang akan menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami mau serahkan kebaktian mission pada hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Terima kasih Bapa, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Biarlah Tuhan penuhi Bapa dengan hadirat-Mu Bapa setiap ruangan. Tuhan hadir, Tuhan melawat kami dan menjamah kami semua Bapa, agar kami boleh merasakan sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan dari awal hingga akhir. Biarlah tangan Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Then sings my soul.
shelter rain pollution and take me home. What joy shall fill my heart? Then I shall abide in her.
Sungguh besar Kau Allahku, into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I believe in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I will worship you. I will worship you. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Jesus, I believe in you. You are the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe you are the Savior. You are my Savior. We worship you. We give you praise. Hallelujah.
Juru selamat umat manusia. Engkaulah penebus dosa umat manusia. Terima kasih Bapa, kami percaya hanya di dalam nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan hanya di dalam Tuhan kami percaya bahwa ada keselamatan. Kami boleh diselamatkan Bapa, semua lewat kasih anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan yang sudah menjadi juru selamat umat manusia, juru selamat kami dan penebus dosa umat manusia. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji-Mu dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Amin. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to bear my burden. An empty grave is there to prove
Bapa, benar Bapa, bahwa Engkau yang sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, Engkau yang sudah menyelamatkan kami, menebus dosa-dosa kami, Tuhan yang sudah memberikan kami kasih karunia, kasih anugerah yang begitu besar. Terima kasih Bapa untuk keselamatan kami. Biarlah Tuhan yang terus memimpin kami di setiap langkah kami, agar kami boleh berjalan Bapa menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah ini. Terima kasih juga untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami mau pergunakan baik-baik dan pakai sebaik-baiknya setiap waktu dan kesempatan ini untuk hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Kami mau serahkan Bapa pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan terus penuhi hamba-Mu ini dengan urapan yang baru, dengan hikmat Tuhan. Bapa, penuh di dalam hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Terima kasih Bapa, Tuhan urapi kami semua. Diserahkan waktu ke depan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin, praise God, haleluya. Gimana kabarnya dengan Bapak Ibu? Pasti semua ada dalam keadaan baik-baik saja, puji Tuhan. Semua karena Tuhan yang masih menyertai kita semua sampai hari ini. Amin, puji Tuhan. Saudara ingat hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin jahat, karena apa yang kita lihat yang terjadi di mana-mana saat ini, di setiap negara, begitu banyak musibah, bencana alam ya, cuaca buruk sudah terjadi di beberapa tempat. Artinya itu memang sudah dinubuatkan oleh Tuhan sendiri bahwa semua itu harus terjadi lebih dahulu sebelum kedatangannya ya. Jadi kesudahannya nanti sesudah semua itu take place, semua itu terjadi dan kesudahannya akan tiba. Oleh sebab itu saudara, pergunakanlah waktu yang ada selama kita masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan. Biarlah saudara dan saya boleh tetap ingat dan pergunakan waktu yang ada, kesempatan yang masih diberikan. Tuh, saudara dan saya harus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Artinya, di mana Injil firman Tuhan katakan, hidup kita harus sepadam dengan Injil Tuhan. Ya, bagi kita orang-orang percaya yang sudah menerima keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, maka kehidupan kita juga harus berpadanan. Berpadanan itu artinya harus sesuai, harus seimbang, harus serasi, ya, harus seiring dengan firman Tuhan, dengan Injil Kristus. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Kolose. Ini juga masih dengan Rasul Paulus yang menuliskan kitab-kitab ini. Ya, dia yang sudah begitu luar biasa ya, menulis begitu banyak kitab suci. Dan luar biasa kita semua diberkati oleh pelayanan hambanya yang luar biasa. Ya, kita mau bacakan, kita akan belajar dari kitab Kolose pasal yang kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita sama-sama mau belajar bagaimana Rasul Paulus, Tuhan mengajar kita lewat
hambanya Rasul Paulus, bagaimana kita hidup sebagai keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Ya, kita membacakan dulu dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita akan bacakan sama-sama. Kalau saudara juga mau ikut membacakan sama-sama, kita sama-sama buka dan kita akan bacakan dari 18. Silakan dibaca. Puji Tuhan. Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Amin. Oke, kita membacakan lagi dari ayat yang ke-18. Kita bacakan dengan lembut. Coba bacakan lagi ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Di situ dikatakan di ayat yang ke-18, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Lalu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi di ayat yang ke-18 di situ dikatakan oleh Rasul Paulus, dia katakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi artinya di dalam ayat ini Rasul Paulus katakan istri-istri harus tunduk kepada suaminya karena di situ dikatakan bahwa istri-istri yang harus tunduk kepada suaminya itu karena istri adalah seorang makhluk yang lemah. Artinya istri itu adalah makhluk yang lemah. Firman Tuhan katakan seorang istri adalah maksud seorang wanita, seorang perempuan adalah makhluk yang lemah. Oleh sebab itu yang dikatakan sebagai coba kamu diam dulu Pak ya, karena saya lebih konsentrasi. Jadi di situ dikatakan seorang istri itu adalah makhluk yang maksudnya seorang wanita adalah makhluk yang lemah di dalam firman Tuhan ya dikatakan. Oleh sebab itu di situ dikatakan seorang istri harus tunduk kepada suami. Karena apa dimaksudkan oleh Rasul Paulus istri harus tunduk kepada suami? Itu karena suami adalah ciptaan Tuhan yang pertama. Artinya di dalam kemanusiaan suami itu adalah ciptaan Tuhan yang pertama, yaitu dia adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu lalu sesudah itu istri artinya perempuan diciptakan oleh Tuhan, diambil dari tulang rusuk laki-laki, yaitu manusia pertama yang Tuhan ciptakan. Jadi di situ dikatakan kita sebagai makhluk yang lemah, sebagai perempuan, sebagai istri, kita adalah makhluk yang lemah. Kita harus tunduk kepada suami, artinya kepada suami yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi kita sebagai perempuan, sebagai makhluk yang lemah, kita menyadari bahwa itu memang benar, bahwa kita memang harus tunduk kepada suami, sebagaimana firman Tuhan katakan, yaitu kita harus tunduk kepada suami karena mereka adalah yang paling terutama yang Tuhan ciptakan dan paling terutama di dalam hidup seorang istri, seorang perempuan. Jadi di situ katakan istri memang harus tunduk dan memang tidak segampang itu, karena banyak juga istri yang tidak mau tunduk terhadap suami karena ada banyak hal, yaitu banyak hal yang mereka lihat dari tindakan suami, dari sifat suami, ya, begitu banyak karakter dari suami yang tidak menyenangkan. Oleh sebab itu banyak rumah tangga itu juga ada keributan. Memang rumah tangga tidak ada yang nyaman, artinya tidak ada rumah tangga yang bahagia atau nyaman-nyaman saja. Selamanya harus ada masalah, harus ada sesuatu, karena memang mereka adalah dua makhluk yang berbeda.
Artinya Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan ini, mereka adalah makhluk yang berbeda, tidak sama. Mereka mempunyai karakter masing-masing yang unik, tersendiri ya. Jadi oleh sebab itu di dalam rumah tangga tidak ada rumah tangga yang cocok. Artinya tidak ada suami istri yang cocok. Semua pasti ada kekurangannya, ada kelebihannya ya, dan ada juga kelemahannya. Oleh sebab itu istri memang sering juga tidak mau dengar atau tidak mau tunduk terhadap suami karena mereka juga melihat sikap suami atau tindakan suami yang tidak menyenangkan, atau cara suami memperlakukan istri. Jadi begitu banyak rumah tangga yang sudah seperti itu, dan itu memang nyata karena itu terjadi di hadapan kita semua. Dan di situ dikatakan, memang firman Tuhan berkatakan, kamu harus tunduk, istri harus tunduk kepada suami karena sebagaimana di dalam Tuhan. Artinya kita harus tunduk mengikuti perintah Tuhan, yang mana harus tunduk kepada suami walaupun situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang tidak membuat kami senang, maksudnya istri atau perempuan itu senang, tetap di situ perintah Tuhan sudah dikatakan bahwa istri harus tunduk kepada suami karena suami itu adalah kepala rumah tangga. Artinya dia sebagai kepala rumah tangga yang kita harus ikut, maksudnya tunduk, karena itu adalah perintah Tuhan bagi setiap istri, bagi setiap wanita yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga ya. Jadi ini adalah perintah Tuhan bagi setiap perempuan yang sudah menikah, setiap wanita yang sudah berkeluarga, setiap istri di dalam Tuhan. Kita harus melakukan perintah ini yang sudah diperintahkan oleh Tuhan lewat hambanya Rasul Paulus, bahwa sebagaimana kita tunduk, sebagaimana kita melakukan itu semua hanya untuk Tuhan. Artinya di dalam Tuhan kita harus melakukan perintah Tuhan yang sudah diberikan kepada kita sebagai istri, sebagai makhluk yang lemah, sebagai perempuan yang diciptakan sesudah laki-laki. Jadi saudara, di dalam hal ini memang kita sebagai istri harus melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan, oleh firman Tuhan, yang mana kita harus tunduk kepada suami di dalam situasi apapun, di dalam situasi menyenangkan atau tidak menyenangkan, memang kita harus tunduk ya. Jadi tadi yang saya katakan tadi, memang begitu banyak rumah tangga, begitu banyak istri yang tidak mau tunduk karena melihat sikap dan sifat dan tindakan suami yang tidak menyenangkan, yang memperlakukan istri dengan tidak adil ya. Begitu banyak masalah yang kita dengar, begitu banyak rumah tangga yang banyak masalahnya karena tidak ada kecocokan di dalam rumah tangga, di dalam suami istri, dan itu memang benar tidak bisa cocok, hanya bisa cocok di dalam Tuhan ya. Jadi kita mau teruskan dulu ke ayat yang ke-19. Kita bacakan ayat yang ke-19. Ayat 19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Di situ dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadapnya. Jadi kita bacakan lagi. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah, di situ dikatakan ya, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Artinya Tuhan katakan kepada suami-suami, kepala rumah tangga, untuk mengasihi istri mereka ya, sebagaimana Tuhan mengasihi jemaat, sebagaimana Tuhan mengasihi kita semua. Jadi di situ ada perintah juga untuk para suami, untuk setiap suami, setiap
pria yang sudah berumah tangga, setiap pria yang sudah berkeluarga, mereka adalah kepala rumah tangga. Jadi suami-suami adalah kepala rumah tangga. Ada perintah Tuhan juga yang harus mereka jalankan, ya, yaitu mereka harus mengasihi istri mereka. Artinya, hai suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar. Janganlah berlaku kasar terhadapnya. Jadi Tuhan juga memberikan perintah kepada kepala rumah tangga, kepada sang suami untuk mengasihi istrinya, ya, karena Tuhan katakan suami harus memperlakukan istrinya dengan baik, jangan memperlakukan mereka dengan kasar atau dengan kekejaman, ya. Artinya ketidakadilan, seperti tadi saya katakan, istri-istri juga banyak tidak mau tunduk karena melihat kelakuan dari suami, ya, karakter suami, sikap dan tindakan suami yang tidak adil, memperlakukan mereka semau mereka, sewenang-wenang. Mereka pikir mereka berkuasa atas perempuan, jadi mereka mau memperlakukan istri semau mereka. Dan itu untuk perintah Tuhan yang satu ini, mereka sudah tidak adil, bahwa mereka tidak mengasihi istri menurut firman Tuhan, yaitu kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar kepada istri. Artinya suami harus menjalankan juga tugas perintah Tuhan yang sudah diberikan di dalam firman-Nya, harus mengasihi istri. Ya, jadi istri juga harus dikasihi agar istri itu bisa tunduk. Kalau suami juga tidak mengasihi istri atau tidak memperhatikan istri, maka istri juga tidak memperdulikan. Artinya dua-dua jadi tidak menjalankan tugas. Kedua belah pihak tidak melakukan perintah Tuhan. Istri harus tunduk dan suami harus mengasihi istri. Itu semua tidak dilakukan karena keduanya saling membalas, ya, karena tidak ada keadilan. Artinya di dalam suami istri, di dalam rumah tangga itu tidak ada kelakuan yang adil. Artinya seperti suami tidak memperlakukan istri dengan baik, tidak terlalu kasar dan memukul istri, segala macam, ya, kejadian, ya, dan juga istri melawan terhadap suami, istri tidak mau tunduk, istri tidak memperdulikan suami. Itu semua karena ada satu persoalan yang tidak adil di antara kedua belah pihak. Artinya di dalam rumah tangga tidak ada keadilan, semua mau menang sendiri. Artinya kedua belah pihak mau memperhatikan dirinya sendiri, ya, tidak memperdulikan yang sudah dikatakan oleh Tuhan, yang sudah diperintahkan oleh Tuhan, yang mana istri harus tunduk kepada suami dan suami harus mengasihi istri dan jangan berlaku kasar terhadap mereka, ya. Jadi di sini di dalam kedua ayat ini, saudara, ini untuk rumah tangga, untuk setiap keluarga rumah tangga yang sudah menikah, entah lama atau belum lama, ya, tetap ini adalah perintah Tuhan. Jadi masing-masing harus menjalani perintah Tuhan. Kedua belah pihak harus melakukan perintah Tuhan agar rumah tangga itu boleh berjalan dengan baik. Rumah tangga boleh seimbang, boleh seiring sejalan. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Ya, kalau kedua belah pihak menjalankan tugasnya masing-masing, artinya memperlakukan tugasnya masing-masing, maka rumah tangga itu pasti bahagia, rumah tangga itu pasti akan berjalan dengan tentram karena kedua belah pihak menjalani tugas mereka masing-masing. Ya, kedua belah pihak melakukan perintah Tuhan masing-masing yang sudah diberikan kepada mereka untuk menjadi orang, atau maksudnya untuk menjadi mempelai yang Tuhan maksudkan, yaitu mempelai Kristus. Kita harus menjadi mempelai Kristus agar kita semua boleh
diangkat oleh Tuhan ya sebagai mempelai Kristus yang tentram, artinya yang sempurna ya, karena memang belum sempurna saat ini, tetapi Tuhan mau kita menjadi mempelai Kristus yang kudus, yang sempurna, hidup sesuai dengan firman-Nya ya, sepadam dengan berpadanan dengan Injil Kristus. Itulah yang Tuhan mau di dalam setiap rumah tangga, di dalam setiap suami istri, di dalam setiap keluarga. Tuhan mau kita harus hidup berpadanan dengan Injil Kristus, yaitu kita masing-masing harus tahu dan menyadari bahwa ada tugas, ada perintah Tuhan yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita sebagai suami istri, sebagai rumah tangga, sebagai keluarga. Jadi sama-sama harus melakukan masing-masing tugas yang sudah diberikan oleh Tuhan, maka rumah tangga pasti akan berjalan dengan baik. Di situ akan ada berkat Tuhan. Tuhan perintahkan berkat-Nya kepada keluarga, rumah tangga yang hidup dalam tentram, hidup dalam keadilan ya, kedamaian, sukacita. Maka di situ ada hadirat Tuhan, di situ ada berkat Tuhan, di situ ada firman Tuhan. Memang yang membuat kita akan menjadi cocok hanya firman Tuhan, karena di saat kedua belah pihak menjalankan firman Tuhan, perintah Tuhan, maka kedua belah pihak akan merasakan kebahagiaan, kedua belah pihak akan merasakan berkat Tuhan, sukacita Tuhan, kasih Tuhan. Semua itu akan dirasakan oleh kedua belah pihak. Jadi sebagai suami istri, ingatlah bahwa ada pesan perintah Tuhan untuk kedua belah pihak untuk menjalani tugas kita masing-masing. Jadi jangan hanya berharap satu yang harus melakukan, lalu yang satu tidak mau melakukan tugasnya. Kedua belah pihak harus melakukan tugasnya masing-masing, karena di situ sudah diperintahkan oleh Tuhan. Kita harus melakukan tugas kita, yaitu perintah Tuhan yang sudah diberikan kepada kita sebagai pasangan suami istri, sebagai rumah tangga, sebagai keluarga. Kita harus melakukan bagian kita, yaitu perintah yang sudah diberikan kepada kita. Maka kita akan hidup sesuai dengan Injil Kristus, sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan menjadi mempelai Kristus yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita akan beralih ke ayat yang ke-20, di mana ini untuk keluarga yang sudah memiliki anak-anak keturunan. Kita bacakan dulu di ayat yang ke-20. Ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kita bacakan lagi ayat yang ke-20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Di situ dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tua dalam segala hal. Dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi ini bagi keluarga yang sudah memiliki anak-anak, memiliki keturunan. Di sini juga ada perintah Tuhan bagi anak-anak, yang mana di situ dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu sebagaimana tadi dikatakan di dalam Tuhan. Jadi mereka harus melakukan juga perintah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Perintah yaitu tugas yang sudah diberikan kepada anak-anak. Ini adalah bagian anak-anak, perintah untuk anak-anak, di mana Tuhan mau mereka harus tunduk kepada orang tua mereka, harus mentaati orang tua mereka, kedua orang tua mereka, sebagaimana di dalam Tuhan. Karena itu adalah perintah Tuhan, itu yang akan menyenangkan hati Tuhan. Jadi bagi anak-anak yang sering melawan orang tua, yang sering tidak memperdulikan orang tua, biarlah anak-anak mau mendengarkan
perintah Tuhan dan menjalankan tugas mereka juga masing-masing, karena di situ Tuhan akan disenangkan. Jadi bagi anak-anak yang belum melakukan perintah Tuhan yang sudah ditetapkan untuk memperdulikan orang tua mereka, artinya mentaati orang tua itu memperhatikan orang tua, dengar-dengaran dengan orang tua, ya, memperdulikan orang tua, ya. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Tuhan untuk anak-anak. Anak-anak juga harus menjalankan tugas mereka sebagai anak-anak, karena ada perintah Tuhan untuk anak-anak di dalam keluarga, di dalam pernikahan keluarga. Ada anak-anak juga yang harus menjalankan tugas mereka yang sudah diberikan oleh Tuhan. Jadi begitu banyak anak-anak juga sekarang yang melawan kepada orang tua, tidak mau memperdulikan orang tua, tidak mau mendengar orang tua, nasihat-nasihat, tetapi ada perintah Tuhan untuk mereka, yang mana mereka juga harus melakukan bagian mereka, yaitu tugas mereka yang sudah diberikan oleh Tuhan untuk mentaati kedua orang tua mereka. Karena itu sebagaimana mereka melakukan di dalam Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita akan beralih lagi langsung ke ayat yang ke-21. Ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Nah, di sini dikatakan ayat yang ke-21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Supaya jangan tawar hatinya. Jadi di sini dibacakan lagi ayat yang ke-21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu. Supaya jangan tawar hatinya. Jadi di situ dikatakan hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Artinya ada perintah juga kepada suami, yaitu sebagai seorang ayah, sebagai bapak dari anak-anak mereka. Ada perintah, ada tugas juga untuk seorang ayah untuk melakukan tugasnya terhadap anak mereka. Artinya anak mereka itu berapa banyak anak yang mereka miliki, tetap ada tugas bagi suami, bagi seorang ayah untuk melakukan tugasnya yang sudah diberikan oleh Tuhan. Bapak-bapak, seorang ayah tidak boleh maksudnya membangkit amarah anak-anaknya atau menyakiti hati anak-anaknya agar mereka tidak tawar hatinya. Jadi bapak-bapak juga harus menjalankan tugas mereka sebagai seorang ayah, harus memberikan contoh kehidupan yang baik, harus memberikan teladan hidup yang baik terhadap anak-anaknya. Artinya di hadapan anak-anaknya, seorang ayah harus memperlakukan anak-anaknya dengan baik, harus memberi nasihat-nasihat dan memberikan teladan hidup yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Ya, begitu banyak juga bapak-bapak, seorang ayah yang tidak memberikan teladan hidup yang baik bagi anak-anaknya. Dia tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, kehidupannya tidak berpadanan dengan Injil Kristus. Oleh sebab itu anak-anak banyak yang jadi anak-anak yang nakal, anak-anak yang hidup tidak karu-karuan karena melihat orang tuanya yang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, seorang ayah yang harus memberikan figur seorang ayah yang harus memberikan contoh karakter yang baik, sifat dan sikap yang baik terhadap anaknya, agar anaknya boleh mengikuti contoh dari seorang ayah, mengikuti teladan hidup seorang ayah, bagaimana mereka melihat kehidupan seorang ayah yang baik di hadapan mereka, kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan, kehidupan yang kudus yang membuat anak-anak itu mau datang kepada Tuhan, karena mereka melihat
orang tua mereka hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam pertobatan, sehingga mereka juga mau datang mencari Tuhan. Mereka mau bertobat untuk menerima keselamatan itu, karena mereka melihat ada teladan hidup, ada contoh hidup dari orang tua mereka yang membawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Jadi bagi bapak-bapak, ingat, ada tugas yang Tuhan berikan juga kepada bapak-bapak, kepada setiap bapak-bapak yang memiliki anak-anak, harus menjalankan juga tugas mereka, karena ini adalah perintah Tuhan. Mereka harus menjalani perintah Tuhan, di mana Tuhan katakan mereka harus menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Kehidupan mereka harus sesuai dengan firman Tuhan. Kehidupan sebagai seorang ayah harus menjadi teladan bagi anak-anak mereka, harus memberi nasihat-nasihat firman kepada anak-anak mereka, dan harus hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan lewat hambanya Rasul Paulus, bahwa seorang bapak adalah seorang kepala rumah tangga. Dia harus meneladani kehidupannya di hadapan keluarganya, di hadapan di hadapan istri, anak-anak, dan juga cucu-cucunya atau grandchildren. Jadi sebagai bapak-bapak harus menjalani juga tugas mereka untuk menyenangkan hati Tuhan. Artinya di dalam kehidupan mereka sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, sebagai seorang ayah, mereka harus memberi teladan hidup yang baik di hadapan keluarganya, agar keluarganya itu boleh melihat bahwa ada figur Tuhan, ada sifat Tuhan di dalam kepala rumah tangga, di dalam seorang suami, di dalam seorang ayah. Dia harus memberikan contoh itu, memberikan teladan itu di hadapan keluarganya, agar keluarganya akan maksudnya memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, karena melihat sifat dan tindakan dan karakter dari seorang ayah, seorang kepala rumah tangga, seorang suami yang mengasihi Tuhan. Itu yang akan menjadi contoh di hadapan keluarga, yang membawa maksudnya membuat Tuhan senang, membuat hati Tuhan senang. Keluarga yang mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, keluarga yang mau menjalankan perintah-perintah Tuhan, maka di situ Tuhan akan terus menyertai mereka dan membawa mereka untuk menjadi mempelai Kristus yang sempurna di hadapan Tuhan. Karena kita semua harus siap untuk menjadi mempelai Kristus, di mana Tuhan yang akan kembali sebentar lagi, tidak lama lagi Tuhan akan kembali. Jadi kita harus hidup sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan perintah-perintah Tuhan, sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Kita harus hidup sebagai mempelai Kristus yang menyenangkan Tuhan, yang sempurna, yang siap untuk diangkat oleh Tuhan. Di saat Tuhan kembali, Dia akan membawa kita sebagai mempelai Kristus yang sudah disiapkan, yang sudah siap untuk diangkat oleh Tuhan. Oleh sebab itu, dari saat ini biarlah saudara dan saya boleh mempersiapkan diri, mempersiapkan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat umat manusia, ya, penebus dosa umat manusia yang akan datang untuk yang kedua kalinya. Dia datang pada kali ini, saudara, ya, untuk menghakimi dunia. Jadi dia datang bukan untuk menjadi korban lagi, tetapi dia datang untuk menjadi hakim bagi gerejanya, bagi dunia. Oleh sebab itu, karena Tuhan datang pertama kali, Dia sudah mati dan bangkit
pada hari yang ketiga. Dan itu hanya terjadi satu kali saja, tidak akan pernah terulang lagi. Oleh sebab itu saudara, biarlah saudara mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saudara mau persiapkan kehidupan saudara dan saya agar kita semua boleh didapati oleh Tuhan tidak bercacat dan tidak bernoda. Bicara tentang cacat dan noda ini artinya hidup kita tidak didapati oleh Tuhan, sedang hidup tidak karu-karuan, hidup di dalam dosa, hidup di dalam kenajisan, kekotoran, kejahatan, perzinahan. Ya, kita harus hidup kudus karena Tuhan kudus. Jadi biarlah suami istri, anak-anak, keluarga hidup kudus karena Tuhan kudus. Jangan kita kompromi dan bermain-main dengan dosa dan kejahatan, karena Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Ya, dan Tuhan membenci dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu jangan kita bermain-main lagi saudara dengan dosa dan kejahatan. Jangan kompromi, karena iblis sangat licik. Dia mau membawa setiap manusia untuk hidup di dalam dosa agar mereka tidak bisa diselamatkan. Mereka tidak dapat diselamatkan karena iblis mau membawa mereka masuk ke dalam neraka bersama iblis. Oleh sebab itu kalau saudara mau menjadi anak-anak Tuhan, mau diselamatkan, biarlah saudara hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita sudah menerima keselamatan, jangan kita bermain-main dengan keselamatan itu. Karena tidak akan terulang lagi kalau maksudnya kita tidak akan bisa mendapatkan kesempatan lagi kalau kita hanya bermain-main dengan keselamatan yang kita sudah terima dari Tuhan Yesus. Biarlah saudara boleh belajar hari ini, maksudnya saya, saudara boleh belajar bahwa ada maksud Tuhan untuk membawa kita semua kepada rencananya yang indah. Dia mau membawa keluarga-keluarga, rumah tangga kepada rencananya yang indah. Jadi jangan kita biarkan iblis merusak kehidupan kita, atau iblis menggoda kita, mengganggu kita untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa. Jangan kita kompromi dengan iblis. Jangan kita dengarkan suaranya yang licik. Biarlah kita boleh mendengarkan suara Tuhan yang memanggil kita untuk bertobat dan menerima keselamatan. Dengarlah suara Tuhan itu, jangan dengarkan suara iblis yang mau merusak kehidupan kita, yang mau membinasakan kita. Ya, karena iblis hanya satu, dia mau membinasakan kita. Itu rencana iblis hanya satu, itu yaitu membinasakan manusia. Tetapi rencana Tuhan itu untuk menyelamatkan manusia. Rencana Tuhan itu indah, luar biasa. Dia mau menyelamatkan manusia. Kalau mereka mau bertobat, Dia mau selamatkan mereka. Saudara, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati saudara dan saya, dan biarlah kita semua sama-sama mau belajar dan mau diajar oleh Tuhan, dan kita sama-sama mau melakukan perintah Tuhan, yaitu setiap tugas yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita masing-masing sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Biarlah kita semua boleh menjalankan tugas kita masing-masing agar firman Tuhan itu tetap hidup di dalam keluarga-keluarga, di dalam rumah tangga. Dan juga Tuhan katakan di mana ada damai sejahtera, maka di situ dia akan perintahkan berkat-berkatnya. Artinya berkat itu bukan cuma bicara materi atau keuangan, tetapi berkat itu keselamatan, kasih anugerah, kasih karunia, kedamaian, sukacita, ya. Itu yang dikatakan oleh Tuhan berkat-berkat melimpah, yaitu kita akan menjadi bagian dari kerajaan surga. Amin, puji Tuhan. Saudara,
Saya juga diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini karena saya juga diajar. Artinya Tuhan juga mengajar kita sebagai hamba-hambanya untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup berpadanan dengan Injil Kristus, hidup menurut kehendak Bapa di surga. Artinya kita juga diajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya membaca, mendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Karena setiap orang yang menjadi pelaku-pelaku firman, mereka akan menerima upah yang besar di surga yang sudah menantikan untuk mereka kembali kepada Bapa di surga pada satu hari nanti. Ya, luar biasa Tuhan kita. Dia sudah mengajar kita pada hari ini bagaimana cara kita hidup sebagai keluarga-keluarga, bagaimana kita hidup sebagai suami istri yang harus menjalankan tugas kita masing-masing. Karena Tuhan tahu kita semua hidup masih di muka bumi ini, kita masih ada di muka bumi ini. Tuhan mau kita hidup sesuai dengan firman-Nya, kita hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga, agar Tuhan kembali nanti Tuhan akan membawa kita semua hidup di rumah Bapa yang kekal seperti janji yang Tuhan sudah katakan kepada kita lewat firman-Nya. Ada janji Tuhan yang akan ditepati, yang akan digenapi oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, puji Tuhan, luar biasa. Biarlah saudara dan saya boleh tetap belajar dan mau diajar oleh firman Tuhan, karena di situ ada keselamatan, di situ ada jalan keluar ya. Bersama Tuhan lakukan perkara besar ya. Bersama Tuhan tidak ada yang sukar. Bersama Tuhan ada jalan keluar. Amin, puji Tuhan. Saudara, saya sudah selesai berbicara dan Tuhan yang akan terus melanjutkan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan terus berjalan dan memimpin kita di dalam kehidupan kita di setiap hari. Ya, biarlah saudara dan saya boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh tetap taat dan setia kepada Tuhan. Ingat, jangan kita fokus kepada manusia atau menyenangkan manusia, tetapi fokus kita untuk hanya kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan pada hari ini. Karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai hari ini. Biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu, dan Tuhan yang terus mengajar kami di dalam kehidupan kami, Tuhan yang memimpin kami setiap langkah kami, agar kami berjalan menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah ini. Terima kasih juga untuk setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami mau terus Bapa muliakan Engkau, kami tetap mau tinggikan Engkau di tempat maha tinggi, karena hanya Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya Bapa. Kami juga teringat setiap bencana yang terjadi Bapa saat ini, musibah Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan tolong, Tuhan campur tangan bagi orang-orang yang sedang mengalami musibah Bapa di Maroko, di beberapa tempat negara. Tuhan tolong Bapa, kami serahkan, karena ada anak-anak juga di sana Bapa yang harus menghadapi semua itu. Biarlah Tuhan berikan perlindungan-Mu kepada anak-anak yang tidak bersalah Bapa, atau tidak mengerti mereka adalah milik-Mu Bapa. Selamatkan mereka. Kami serahkan Bapa semua hanya di dalam tangan-Mu, dan kami serahkan setiap pokok doa kami. Biarlah Tuhan yang menjawab menurut kehendak-Mu. Terima kasih untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami.
Kami juga serahkan seluruh keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan setiap keluarga-keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, semua kami serahkan. Biarlah Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang menjadi kepala rumah tangga bagi kami semua, bagi setiap keluarga, bagi setiap rumah tangga. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Kita akan angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan terus menolong kami semua. Terima kasih Bapa. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua hidup di rumah Bapa yang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay safe, stay blessed, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua.